share screen ada dari terutama di jalan. Oke, sudah ya? Sudah merecord ya? Bagaimana cara Udah kelihatan ya record ya? Dan gue pikir gue pintar. suaranya Makasih ya. sinyalnya merah, Bu. Sudah recording. Enggak. Sekarang sendiri. Ya, sudah record, Bu. Ya, itulah tadi ya video yang kalian saksikan. Ini udah habis belum ya? Udah. Oke, ini sudah mau habis. Baik ya, sudahi dulu ya videonya. Tapi sudah paham ya dari video yang kalian saksikan tadi. Baik, dari video yang tadi kalian saksikan selama 10 menit ya, apa sih kira-kira yang kalian ambil hikmah dari video tersebut mengenai pelanggaran hukum? Atau ceritakan dulu pendapatnya. Ini saya lihat ada kelompok R.A. Kartini. Mana kelompok R.A. Kartini? Ya. Oke, kelompok Pierre Tendean mana? Iya, ada di belakang. Kelompok Jenderal Ahmad Yani. Iya, terima kasih. Kelompok Donald Isa Panjaitan. Wih, ganteng-ganteng ternyata. Kelompok Jenderal Sudirman. Mana? Wah, di belakang. Wah, ada yang cantik-cantik juga di belakang. Dari tadi menyaksikannya penuh dengan hikmat sekali. Ya, siapa yang mau memberikan komentar mengenai video pelanggaran tadi? Dari kelompok siapa? Sebutkan. Ya, ini dulu deh. Kelompok Dai Panjaitan. Silakan Dai Panjaitan untuk memberikan pendapat dari video tersebut. Nih. Sini, boleh majuan. Ayo, boleh majuan sini biar kedengeran ya. Iya deh, nggak apa-apa deh sementara deh begini. Sebutkan namanya ya. Nama saya Daniel Saputra. Makna dari video tersebut adalah janganlah sesekali melanggar peraturan walaupun di sekitar kita bebas dari yang namanya penegak atau aparat lalu lintas, dan jaga patuhi lalu lintas sekitar kita agar tercipta lalu lintas yang tertib dan aman. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa cerdas melanggar itu salah. Peraturan seharusnya untuk ditaati untuk kebaikan kita dan orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Daniel Saputra. Coba lihat, udah dicatat ya tadi ya. Waktu lagi nonton video, coba gercep banget semua. Oke, makna dari video tersebut adalah janganlah sesekali melanggar peraturan walaupun di sekitar kita bebas dari yang namanya penegak atau aparat lalu lintas, dan juga patuhi lalu lintas. Setiap kita agar tercipta lalu lintas yang tertib dan aman. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa cerdas melanggar itu salah ya. Iya. Dari videonya aja kok cerdas. Melanggar kok cerdas ya. Begitu kan, dari judulnya aja kita udah bingung. Kok ini namanya videonya namanya cerdas melanggar sih gitu. Terus itu aja udah salah gitu. Terus apa lagi nih? Peraturan seharusnya untuk ditaati untuk kebaikan kita dan orang lain. Tepuk tangan dong buat kelompok yang sudah. Ya, terima kasih, seru banget. Oke,
Apalagi tadi dari kelompok mana lagi yang mau memberikan pendapatnya dari kelompok RA Kartini? Iya benar, kayak RA Kartini semua tidak mau kalah dengan anak laki-laki tadi. Silakan sebutkan namanya juga ya. Ya. Perkenalkan nama saya lihat begini dari kelompok RA Kartini. Ya, di sini saya akan menanggapi video dari kita. Nama video tersebut menurut kelompok RA Kartini yaitu kita harus menjadi pengendara yang cerdas dalam hal mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan jangan menjadi pengendara yang bodoh karena cerdas dalam hal melanggar peraturan-peraturan yang ada. Karena kita tidak tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita langgar itu akan berdampak merugikan orang lain atau bahkan bisa merugikan diri kita sendiri. Iya, oke. Baik, tepuk tangan dong buat RA Kartini. Ada lagi nggak yang lain? Iya, dari kelompok Jenderal Ahmad Yani, harus berjiwa jenderal ya. Oke, ini Jenderal Ahmad Yani, silakan. Siapa namanya? Darmanto. Oke. Perkenalkan, nama saya Darmanto dari kelompok Jenderal Ahmad Yani. Hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah peraturan itu dibuat semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Jadi peraturan itu harus ditaati untuk kebaikan kita bersama juga. Baik, terima kasih Darmanto dari kelompok Panjaitan. Apakah sudah cukup? Ada kelompok lain lagi nih yang mau memberikan saran? Oh iya, ada lagi ternyata di belakang. Ayo maju ke depan, Nak. Ayo, iya nggak apa-apa di sini. Di sini. Iya, jangan malu-malu kelihatan zoom ya. Di situ. Iya, ayo. Madep ke sana. Ya. Iya, nggak apa-apa. Hikmah yang ingin saya sampaikan tentang video tersebut dari kelompok tendean. Janganlah sesekali kita melanggar peraturan-peraturan yang terdapat di sekitar kita, karena jika kita melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, itu bisa saja merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tepuk tangan dong buat Dede, makasih ya. Silakan duduk lagi. Iya, tadi kalian itu tadi sudah kita menganalisis video ya. Video cerdas melanggar itu udah ketahuan. Cerdas melanggar itu salah. Ya kok cerdas sih? Begitu. Udah ketahuan tadi banyak peraturan-peraturan yang mereka langgar ya. Dan berakibat dampak seperti apa? Iya, dampaknya tadi adiknya meninggal dunia ya. Gara-garanya apa tadi? Kecelakaan. Apakah kalian mau seperti itu? Enggak, jangan lagi ya. Yang sudah punya SIM siapa di sini? Wih, alhamdulillah hebat. Berarti umurnya sudah 17 tahun ya? Iya. Iya nggak apa-apa, tapi kan emang kalau 12 memang umurnya sudah matang ya, sudah dewasa. Iya, baik. Saya lanjutkan lagi ya tadi dari PPT yang kita lihat tadi. Nah, inilah ya peta konsepnya. Kenapa tadi saya mengangkat video menganalisis, kalian menganalisis mengenai pelanggaran hukum. Jadi kalian harus tahu dulu, apa sih pelanggaran hukum? Gitu. Terus ini ada lagi pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi pelanggaran hukum itu merupakan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Berkaitan nggak tadi sama videonya? Iya, berarti sudah nyambung ya. Apa penyebab terjadinya pelanggaran hukum? Ya, di situ pelanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Baik, nih coba nih siapa yang tahu perilaku yang bertentangan dengan aturan yang ada di keluarga
Dari kelompok siapa yang mau jawab? Oke, Darmanto. Salah satu contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga adalah tidak menaati perintah orang tua. Setuju itu, katanya kalau di sekolah, di keluarga tidak mentaati aturan orang tua. Iya, apakah ada yang lain? Iya, coba Jamil. Kalau itu orang tua memukul anak. Orang tua memukul anak, aduh KDRT ya. Apakah kalian pernah melihat? Pernah. Pernah ya? Oh ya, orang tua memukul anak. Terus kalau anak memukul orang tua ada nggak? Ada. Ya, jadi itu adalah pelanggaran hukum. Nanti kita lihat norma-norma hukumnya apa di situ. Terus kalau di sekolah bagaimana? Perilaku yang bertentangan dengan aturan. Ya. Siapa yang di belakang kelompok siapa itu? Kelompok Jenderal Sudirman. Amanda. Ya. Pelanggaran yang di sekolah itu kayak seperti telat. Oh iya, seperti telat. Tadi ada yang telat gak di sini? Ayo ngaku. Tadi ada yang telat gak? Iya, kayaknya tadi siapa tuh yang telat tuh si? Hah? Jam 7.30 baru datang. Ya Allah. Terus tadi dihukum nggak? Enggak ya. Cuma dikasih poin pelanggaran oleh guru BK. Iya, jangan mengulangi lagi anak ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi perilaku yang bertentangan dengan aturan di dalam masyarakat. Ya, oke. Siapa? Nikita, ya Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Margareta dari kelompok RA Kartini. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran di lingkungan masyarakat, yaitu main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang, dan melakukan perjudian. Ya, setuju nggak? Setuju. Tadi kayaknya yang paling banyak menjawab pertanyaan dari kelompok Darmanto. Iya ya, kelompoknya Darmanto ya, kelompok apa nih? Hah? Kelompok Ahmad Yani. Yang lain dong, semangat juga dong ya. Oke. Saya mau ice breaking dulu deh ya, biar kalian semangat semua ya. Nanti kalau misalnya saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya sekali ya. Oke. Selamat siang, tepuk tangannya 2 kali ya. Selamat malam, tidak usah tepuk tangan. Gimana? Kalau misalnya ada yang salah, konsekuensinya apa nih? Waduh, tapi capek, setuju nggak itu? Ya udah kalau iya, nanti ada yang bertanya ya, terus menjawab pertanyaan ya. Tapi yang berkaitan dengan materi. Oke, konsentrasi semua. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Siapa namanya? Hah? Siapa? Ahmad Fadli. Oke. Oh iya, Ahmad Faki ya? Iya, Ahmad Faki, maaf ya Nah, salah. Iya, Ahmad Faki. Coba Ahmad Faki, siapa yang mau ngasih pertanyaan nih dari kelompok siapa? Ahmad Faki. Tapi Ahmad Faki di kelompok siapa ini namanya? Kelompok DI Panjaitan. DI Panjaitan, nanti dibantu ya. Kelompok DI Panjaitan ya. Ada pertanyaan nggak nih Darmanto? Ya, apa pertanyaannya? Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang terjadi di masyarakat, bagaimana caranya? Ya,
Untuk meminimalisirkan pelanggaran di masyarakat bagaimana caranya? Yang lain juga nanti ikut bantu menjawab ya. Oke, kita pikir-pikir dulu nih. Gimana nih Ahmad Rocky? Apakah bisa langsung menjawab? Diskusi dulu. Ya, coba 1 menit untuk mendiskusikan pertanyaan dari Darmanto. Apakah ya yang meminimalisir terjadinya pelanggaran? Ya, maksudnya biar kita tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ya. Iya, kita kasih kesempatan dulu tadi yang kena hukuman ya. Iya, 1 menit. Iya, oke, udah serius banget nih. Coba. Ya, sudah siap? Sudah siap? Baik. Jawabannya apa saya? Kita harus menerima konsekuensi dari apa yang telah kita langgar. Iya, coba. Kita harus menerima konsekuensi apa yang kita langgar. Jadi kalau misalnya ada sudah ditetapkan hukumannya, berarti kita harus terima. Iya. Ada lagi yang lain? Kelompok dari Jenderal Sudirman. Saya maunya Jenderal Sudirman maju ke depan. Jamil, maju. Silakan Nugi. Mantap ini ya, mantul-mantul banget di sini. Ya, oke. Menghadap ke sana. Saya dari kelompok Jenderal Sudirman ingin menjawab pertanyaan dari Darmanto. Iya. Bisa saja untuk meminimalisir pelanggaran hukum di masyarakat itu dengan cara memperketat patroli aparat negara. Bisa, maksudnya aparat negara bisa patroli setiap hari. Patroli setiap hari ya. Jadi aparat penegak hukumnya ya yang harus tegas. Ya, aparat penegak hukumnya yang harus tegas untuk menjalankan ya menjalankan penegakan hukum. Karena kemarin kan udah belajar mengenai para penegak hukum itu siapa saja. Iya baik. Apakah ada lagi pendapat yang lain? Ini biasanya Amorita nih, ya. Sama aja ya Bu ya, sama aja. Jadi intinya itu adalah aparat penegak hukumnya dulu. Tetapi apakah aparat penegak hukumnya yang harus kita tingkatkan? Masyarakat pun juga harus masyarakat juga harus mendukung, ya, mendukung bagaimana untuk meminimalisir pelanggaran hukum. Oke, tepuk tangan lagi dong buat semua. Terima kasih. Baik, nih saya lanjutkan lagi. Ya. Oke, ini macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ada norma agama. Norma agama itu maksudnya apa? Ya, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi perintah, larangan atau anjurannya. Sanksinya apa jika dilanggar? Tidak main judi. Tidak langsung, ya, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Jadi kalau misalnya kalian bermain judi, terus kalian tidak sholat, nanti hukumannya ada di
Tolong diperhatikan ini ya. Hah? Untuk hotspot. Ininya putus-putus ininya. Mood apa? Terus diperhatiin. Ininya moodnya nih. Suka ini sendiri. Nah, tapi videonya udah ya. Oh, gini aja kali Bu, videonya Bu. Gini aja. Kamera depan. Jangan. Oh, enggak keambil ya yang angkat tangan. Iya. Gimana, apa perbedaan tegas dan nyata? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya. Oke, maju ke depan. Ini deh. Si siapa nih? Irfan. Iya, Irfan Dewi. Silakan Irfan Dewi. Ada ke sana. Norma hukum tegas. Tegas adalah aturan yang telah dibuat secara material yang telah diatur. Ya. Terus? Sedangkan nyata adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Sekian, terima kasih. Ya, apakah betul itu? Iya. Tepuk tangan dong buat Irfan Dewi. Ya, jadi tegas itu adanya aturan yang telah dibuat secara material yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya tegasnya itu adalah sanksi yang diatur di dalam pasal 10 KUHP ayat 1 dan 2. Kalau nyata itu seperti apa? Adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya apa? Pasal 338. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Iya, sudah paham? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham kita lanjutkan lagi, ya. Oke, kalau begitu gini aja deh. Untuk partisipasi minggu depan aja kita belajarnya. Tapi untuk sekarang, coba saya berikan waktu 2-3 menit untuk kalian memberikan secara kelompok ya, memberikan contoh kasus pelanggaran hukum. Silakan kalian diskusikan sebentar di dalam kelompok kalian. Dimas, bisa divideokan? Ya. Ya, coba ya. Kalian cari artikel mengenai kasus pelanggaran hukum. Nanti diberikan pendapatnya ya, kasus pelanggaran hukum yang mana nih yang sekarang lagi tren nih, lagi up to date nih sekarang. Kayak 2-3 menit. Karena kita selesai jam 9.30. Setiap kelompok presentasi ya. Setiap kelompok ya untuk maju presentasi ya. Nanti kalau saya mau ada yang komentar, jangan gitu ya. Iya.
Ya nggak apa-apa, yang mana aja, yang penting kamu. Kalian boleh searching ya dari internet, silakan. Pokoknya sumber artikelnya itu boleh dari internet, boleh dari buku, ya. Apakah sudah siap? Ya, Bu. Siap? Ya. Boleh deh, siapa duluan dari kelompok mana yang mau presentasikan hasil dari analisisnya, ya? DI Panjaitan. Oke, DI Panjaitan siapa saja namanya? Oke, silakan deh maju ke depan. Salah satunya boleh untuk membacakan ya. Nanti ada pertanyaannya? Ya boleh tanya satu. Kasus Mbomina. Kasus yang terjadi pada 2009 ini sempat menyita perhatian masyarakat. Nenek Mina adalah warga Jalmakladenan, Banyumas, Jawa Tengah yang dihukum karena dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan rumput sari Antan. Peristiwa bermula ketika pada 2 Agustus 2009, Nenek Mina tengah memanen kedelai di perkebunan rumput sari Antan. Kedua bola matanya meletak 3 buah kakao matang di atas pohon yang tertanam di dahan perkebunan tempat dia bekerja. Dia memetiknya untuk dijadikan bibit di tanah garapannya. Tak terlintas sedikit di benaknya bahwa itu adalah perkebunan yang salah. Sebab biji kakao tak disembunyikan, malah ditaruh di bawah pohon tersebut. Sejurus kemudian seorang mandor perkebunan menegur dan bertanya perihal biji kakao yang tergeletak di bawah pohon. Nenek Mina mengakui dan menyampaikannya permintaan maaf kepada si mandor, bahkan 3 buah kakao itu pun diserahkan kembali ke sang mandor. Rupanya sang mandor tak terima kata maaf Mbomina. Terbukti selang seminggu kemudian kepolisian setempat melayangkan surat panggilan kepada Mbomina. Akibatnya Nenek Mina bolak-balik ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. 3 bulan kemudian, kasus yang menyeret Nenek Mina itu pun dilimpahkan pengadilan. Mirisnya, selama persidangan berlangsung, Mbok Mina harus duduk di kursi pesakitan tanpa didampingi penasihat hukum. Namun Mbok Mina tak gentar berhadap-hadapan dengan hakim dan jaksa meski seorang diri. Jaksa mendakwa telah melakukan pencurian 3 buah kakao seberat 3 kg yang menurut perhitungan harganya hanya 2.000 per kilogram saat itu di pasaran. Mbomina disangka melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.
Majelis Hakim Pengadilan Purwokerto yang dipimpin oleh Miss Rich Bambang Lukmono juga berpandangan yang sama dan menyatakan Bomina bersalah, sehingga Bomina pun dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Peristiwa itu tak membuat Bomina trauma. Dia tetap menjauhi aktivitas sebagai petani. Sumber lipunan 6.com Jakarta oleh Adi Anugrahadi pada 22 Januari 2021. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Siapa yang mau bertanya? Mengenai kasus apa? Kasus pencurian dari seorang nenek Bomina. Pencurian dari seorang nenek. Iya. Ya, itu pencurian yang nenek-nenek mencuri ya? Itu ya? Mencuri apa nenek-neneknya? Mencuri biji kakao. Biji 3 buah kakao. kakao ya. Terus apa hukumannya? Hukumannya dia di penjara selama 1 bulan 15 hari. Iya. Terima kasih ya sudah memberikan pendapatnya mengenai pelanggaran hukum yang terjadi. Katanya ada nenek-nenek, kasihan ya nenek-neneknya ya. Begitu kok bisa mencuri sih, akibatnya kenapa itu penyebabnya? Penyebabnya kenapa? Kelompok dari Panjaitan tadi, kenapa dia bisa mencuri? Kenapa dia bisa mencuri? Ya, gimana? Cuman dia nggak tahu petik aja gitu ya. Buat siapa itu maksudnya metik apa kakao itu ya? Iya. Jadi kalau kalian dengar cerita dari kelompok dari Dewi Panjaitan mengenai nenek-nenek yang mencuri, begitu tetap ya, karena nenek-nenek itu seorang warga negara, mereka neneknya harus bertanggung jawab, ya bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang sudah dia buat, begitu, karena memang ada hukuman ya, hukuman yang sudah diatur di dalam KUHP. Oke, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya mengenai pelanggaran hukum dari kelompok Jenderal Sudirman? Silahkan, tepuk tangan dong. Ya. Setelah operasi tangkap tangan OTT terhadap 6 orang. Dini hari, MJ adalah Metus Joko Santoso dan Awyatni Adi Wahyuno, keduanya pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Sedangkan 2 orang tersangka pemberi yakni Aim Ardian 1M dan HS Haris Sigabuke adalah pihak swasta. Penangkapan para tersangka kecuali Mensos Juliari Batubara dilakukan pada Sabtu 5 Desember dini hari. Penangkapan diawali dari informasi yang diterima KPK pada 4 Desember. Duit belasan miliar disita dalam operasi tangkap tangan ini. Mereka yang ditangkap langsung dibawa ke KPK. OTT KPK dilakukan terkait pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 270 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Terima kasih. Ya, tepuk tangan.
Baik ya, tadi kasus pelanggaran hukum yang terjadi korupsi bansos yang dilakukan oleh siapa? Juliari Batubara, ya. Apa hukumannya jadinya? Hukumannya apa itu? Ya. Tadi Amorita mau tanya. Ya, boleh. Mau tanya mengenai? Iya. Hukumannya dipanggil KPK ya? Ditindaklanjuti oleh KPK. Ya, Amorita yang mau tanya ya, boleh ya? Dari kelompok RA Kartini, ayo lo dari RA Kartini nih. Oke. KPK menyita uang belasan miliar. Iya, ngeri ya. Nih, silakan Amorita. Jadinya Juliari itu dikenakan pasal berapa yang soal korupsi ini? Kena pasal berapa? Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 mengenai korupsi. Apa hukumannya jadinya tuh? Di penjara ya? Di penjara dan didenda. Iya, pokoknya nggak sampai hukuman mati ya Bu ya, katanya begitu. Dia ditindaklanjuti oleh KPK, disidang oleh KPK, ya, di penjara dan didenda, begitu katanya Amorita. Pasal 2 atau pasal 12 katanya. Ya, kedengaran suaranya kan divideokan ya. Ya. Terdakwa kasus korupsi bansos COVID-19 Juliari Batubara mengikuti sidang secara virtual dilihat dari gedung merah putih KPK di Jakarta Senin 19 bulan 7 2021. Mantan Menteri Sosial Juli Peter Batubara dihukum 12 tahun penjara dan didenda senilai 500 juta karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Ya, terus apa lagi? Gimana? Enggak, tapi di sini ditulisnya pasal 12. Anak-anak lagi diskusi ya, Pak Adri. Nomor 31 tahun 1999. Jadi yang benar pasal 12 atau pasal 2? Iya Bu. Saya lagi nyiapkan diri nih. Ya. Kedengeran nggak suara anak-anak ya? Tadi lagi diskusi. Di internet saya putus-putus Pak dari tadi. Nggak kedengeran suara Pak Adri ya? Pak Adri di mute. Enggak. Oh ya udah kedengeran tuh. Udah di ini kok Bu. Oh ya. Ibu pakai laptop atau pakai HP? Yang jimitnya. Saya pakai Zoom. Pakai laptop. Ya, Zoom-nya pakai HP atau laptop? Laptop. Ya, laptop. Oke, saya juga pakai laptop nanti. Oke. Terima kasih Bu. Nah, lanjut. Ya sudah tadi bagaimana? Saya minta tolong dong ada HP yang bisa videokan saya dulu nggak?
banyak memorinya, tapi ini HP-nya sudah panas. HP-nya udah panas karena buat hotspot. Baik, terima kasih diskusinya ya dari Amanda dengan Amorita, kelompok DI Panjaitan dan Era Kartini. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau maju? Ya, kelompok Era Kartini ya. Ya, silakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidya Ferenita Putri bersama Nikita Margarita dari kelompok RA Kartini yang menganalisis kasus pelanggaran. Kasus pembunuhan Naik Gangbom oleh komplotan Lydia Pratiwi. Kasus ini dimulai karena Lydia Pratiwi merencanakan pembunuhan terhadap kekasihnya Naik Gangbom. Pembunuhan itu direncanakan bersama ibunya Kimse Yusuf, Tony Yusuf, pamannya, dan adik Sukati, satpam sekaligus teman paman Lydia. Pembunuhan itu dilakukan pada tanggal 27 April 2006 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pembunuhan dilakukan karena paman Lydia, Tony Yusuf, dikejar bunga pinjaman oleh seorang rentenir. Perencanaan itu dibagi tugas. Lydia bertugas menghubungi korban, Kimse mengatur tempat, Tony mempersiapkan alat yang digunakan, dan Ade bertugas sebagai tenaga. Mereka menjebak Naik di Plaza Senayan dengan Lydia yang mengajak Naik ke kamar, sedangkan Kimse, Tony, dan Ade sudah bersiap di dalam kamar. Setelah Naik masuk ke dalam kamar, ia langsung dipiting lehernya dan langsung ditodongkan pisau. Lalu Naik diikat ke belakang dengan tali nilon. Dompet dan ATM Naik diambil dan ditanyakan nomor PIN-nya. Lydia pura-pura dibentak sambil ditarik. Pada saat itu, Naik curiga terhadap Lydia. Dan pada saat itu, pelaku berniat menghabisi Naik karena jika Naik selamat, maka karir Lydia sebagai artis akan hancur. Akhirnya Naik dihabisi dengan cara kepala bagian belakangnya ditusuk dengan pemecah es selama 2 kali. Lalu lehernya dijerat dengan kabel. Setelah itu pelaku melarikan diri dengan mobil. Para tersangka akhirnya bisa ditangkap di rumahnya pada pukul 5 pagi tanpa perlawanan. Mereka dibawa ke Polres Jakarta Utara. Jenazah Naik berada di SCM dijemput oleh keluarganya. Akhirnya Lydia dihukum 10 tahun penjara. Tony dan ibu Lydia dihukum mati. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari yang tadi kamu berikan itu, jadi pelanggaran hukum apa itu? Tentang apa? Kriminalitas. Baik. Siapa? Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada nih Bu, jangan Bu. Ya. Dari RA Kartini ya menyebutkan bahwa ini adalah kasus pelanggaran kriminalitas yang dilakukan oleh siapa? Lydia Pratiwi dengan komplotannya. Melakukan apa dia pelanggarannya? Merencanakan pembunuhan berencana. Apakah sudah ada sanksi hukumnya? Apa sanksi hukumnya?
di penjara 10 tahun tuh kalau ada pembunuhan. Terus pamannya dihukum mati. Tepuk tangan dong buat Tera Kartini. Ya, silakan duduk. Terima kasih, nanti saya nilai ya. Semua nanti dikumpulkan hasil dan analisis dari masing-masing kelompok. Siapa lagi yang mau maju? Ya, Darmanto, silakan. Orang aja. Ini kan hasil diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmanto dari kelompok Jenderal Ahmad Yani, mewakili teman-teman satu kelompok, ingin membacakan analisis tentang pelanggaran hukum yang terjadi, yaitu bullying di SMP Negeri 16 Kota Malang. Bullying. Ya, bullying. Ya, silakan. Berikut adalah kronologi singkat kejadian. MS, siswa SMPN 16 Malang, menjadi korban bullying hingga dirawat di rumah sakit. Namun, kepada pihak Polresta Kota Malang, terduga pelaku bullying mengaku hanya iseng. Hal ini berdasarkan pengakuan terduga pelaku dan pihak Polresta Malang Kota saat dilakukan pemeriksaan. Itu tindakan pertama, dan tindakan yang kedua, korban diangkat oleh terduga pelaku di tempat yang berbeda. Dan setelah jatuh itu, korban kemudian distarter oleh terduga pelaku ini tuturnya. Meski begitu, Leonardus mengatakan terduga pelaku mengaku hanya iseng melakukan hal tersebut. Dan dari pengakuan para terduga pelaku ini, mereka melakukan hal itu karena iseng saja. Namun Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata tidak berani berasumsi mengenai jari tangan MS yang diamputasi. Walau begitu, MS telah menjalani operasi untuk mengamputasi jari tangannya di Rumah Sakit Malang pada Selasa kemarin. Kemudian dilansir dari kompas.com, 7 siswa SMPN 16 Kota Malang terancam sanksi pidana terkait bullying terhadap MS. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata mengungkapkan hingga kini pihaknya telah memeriksa 3 saksi dari korban. Terduga pelaku bullying diperiksa secara khusus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ya, tangan dong. Terima kasih ya dari kelompok Darmanto, kelompok apa tadi namanya? Jenderal Ahmad Yani. Baik, tadi mengenai apa itu kasus pelanggarannya? Bullying terjadi di mana? Oh, di SMP 6 Kota Malang. Jauh sekali ya. Iya, SMP 16 bullying. Siapa yang melakukan? Oh, yang melakukan adalah anak-anak di SMP ya. Memang ya, bullying ini memang sering terjadi di sekolah-sekolah. Kalian harus lihat itu ya. Bullying itu ada hukumannya ya. Tadi dibilang hukumannya apa? Para pelaku dibawa lebih lanjut. Para pelaku yang terduga pelaku itu dibawa oleh petugas yang berwenang dari Kapolres Kota Malang untuk diselidiki lebih dalam dan diberikan penataran karena ini melanggar undang-undang yang berlaku, yaitu tentang bullying, kasus bullying. Ya, baik, terima kasih atas analisisnya. Siapa yang mau bertanya mengenai kasus bullying ini? Silakan, ada yang mau bertanya nggak kasus bullying ini? Ya, jadi hukumannya tadi apa? Coba di Hukumannya pelaku dan korban. Wali Kota Malang Jadi memberikan sanksi 8 bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Tinggi Bulelda untuk memperbaiki kinerjanya terkait penanganan kasus perundungan atau bullying siswa
Untuk itu, pelaku dan korban berdamai dengan mencari keluargaan, namun tetap dibawa ke Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan untuk ditata. Cara dalam Jadi diselesaikan di Komnas Perlindungan Anak ya. Ini sama juga dengan kasus pelanggaran HAM ya, begitu. Tapi termasuk pelanggaran hukum juga. Tetapi karena masih anak-anak, jadinya dibawa ke Komnas Perlindungan Anak ya. Itu salah satu upaya penanganan dari kasus pelanggaran HAM. Oke, siapa lagi yang belum maju? Ya, silakan dari kelompok. Tendian, silakan untuk bacakan hasil analisisnya. Saya mewakili kelompok Pierre Tendean ingin membawakan sebuah cerita tentang kasus pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Marsina. Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahnya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, PT Catur Putra Surya atau yang disingkat PT CPS Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 untuk kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Marsina adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsina menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Yang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau yang singkat dengan Kodim di Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu sekitar pukul 10 malam Marsina lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8 keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Ya, baik, tepuk tangan dong. Dari kelompok siapa? Tendian. Apa itu? Maksudnya tadi mengenai apa? Pelanggaran hukum. Siapa yang melanggar hukum? Tadi yang melanggar hukum siapa? Marsina. Oh, itu kasus pelanggaran HAM ya. Pelanggaran hukum juga ya? Hah? Ya, kenapa Marsina melanggar hukum? Marsina itu melanggar hukum? Bukan Marsina. Perusahaannya ya? Perusahaan PT CPS. Ya, kenapa dia itu? Jadi yang melanggar hukumnya PT CPS, kalau Marsina itu kan yang korban dari pelanggaran HAM. Ya, kalau PT CPS-nya itu yang melanggar HAM-nya. Tapi kalau ini kan kita bicara mengenai pelanggaran hukum, ya. Nah, apa? Jadi kesalahan hukumnya itu apa? Tidak menaikkan gaji karyawannya.
Ya, apa ada pertanyaan mengenai ini? Dihukum apa itu? Dituntaskan nggak itu? Ada hukumannya nggak? Saya minta yang ada hukumannya ya, yang ada sanksinya. Ada sanksinya nggak? Bukannya itu kasus pelanggaran HAM ya? Masih misteri ya? Iya, jadi bisa itu kita kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM. Nggak apa-apa ya, tapi PTCPS itu juga memang melanggar hukum. Terima kasih ya, Tendian. Ya. Siapa lagi? Kalau yang baru-baru ini, pelanggaran hukum yang baru-baru ini. Penembakan Brigadir Joshua, ya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tuh? Siapa yang memberikan pendapatnya? Ya, ayo, siapa yang memberikan pendapatnya? Ini pelanggaran hukum yang lagi trending ini. Kemarin, Amorita, gimana menurut pendapat kamu atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Irjen Polisi Verdi Sambo? Menurut pendapat kamu bagaimana? Apakah hukumannya itu sudah ditetapkan atau belum? Silakan. Oke. Kemarin kan hari Kamis itu masih sidang kode etik ya, Bu. Nah, terus pas di hasil sidangnya itu, pas saya ikutin beritanya, kalau bilang tuh Verdi Sambo ternyata dia korbannya. Iya, jadi hasil sidang itu kalau Verdi Sambo itu korban, dan tetap yang salah itu Brigadir Joshua ini. Oh, dia dibalik lagi. Iya, jadi beritanya tetap keputar aja gitu. Keputar aja ya. Jadi masih belum nanti belum sidang lagi. Iya. Terima kasih Amorita ya. Kita lagi menunggu nih ya apa hukuman yang diberikan oleh Irjen Verdi Sambo itu. Begitu. Pantasnya itu kalau begitu hukuman apa ya? Oh, dari reka adegan ya. Memang kesalahannya apa sih? Siapa yang mau kasih tahu kesalahan dia apa sih? Kesalahannya Verdi Sambo itu apa? Kesalahan dari Verdi Sambo itu kalau yang saya lihat ya dia memutarbalikan fakta gitu kayak seolah-olah dia kayak mana kalau dari ke aslinya itu ya Brigadir J itu yang si korbannya itu, jadi dia dikambing hitamnya di tubuh gitu loh, kayak seolah-olah si Brigadir J itu melakukan kayak pelecehan gitu ya, seksual sama istrinya Verdi Sambo itu. Jadi ya itu apa, Verdi Sambo itu nggak terima begitu, akhirnya terjadi seolah-olah terjadi penembakan kalau Brigadir J Joshua itu melakukan penembakan dua, lalu dibalas lagi oleh Baradae. Terus dari baku tembak itu Brigadir J yang tewas. Di situ seolah-olah Brigadir J melakukan perlawanan. Tapi kalau sebenarnya yang dari saya lihat dari itu pas jenazah Brigadir J sudah sampai di rumahnya itu, pihak keluarga itu nggak boleh membuka peti jenazah dan semua HP itu dari keluarga itu disita gitu. Tapi pihak keluarga itu karena mungkin curiga gitu ya, akhirnya yang saya tahu itu kebesokan hari itu pagi itu dibuka paksa dan ternyata banyak kejanggalan, mulai dari katanya kan ada luka-luka, terus lebih banyak ya ada luka sayatan, masih banyak lagi. Ya, terima kasih ya pendapatnya dari siapa nih? Muhammad Fadil dari kelompok Panjaitan. Ya, itulah ya. Jadi dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang tadi sudah kalian presentasikan, kita ambil hikmahnya ya. Kita ambil hikmahnya. Apakah kita
dengan pelanggaran hukum itu kita bagaimana menurut kamu ya? Kamu pasti mau melakukan pelanggaran hukum atau tidak? Tidak ya, tidak jelas tidak mau ya karena ada sanksi. Baik kalau begitu, nanti setelah kalian memberikan kesimpulan, saya berikan waktu 2-3 menit untuk menjawab soal-soal mandiri yang sudah saya berikan di LKS ya. Tapi saya mau minta kesimpulan dulu nih dari kalian, kesimpulan dari pembelajaran yang kita ambil itu apa? Dari kelompok mana? Ya, dari Era Kartini lagi. Silakan Era Kartini. Nama saya Latifah dari kelompok Era Kartini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah Indonesia mempunyai banyak interaksi dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan kehidupan selaras dengan hukum. Bisa berupa mematuhi hukum yang ada atau bahkan melanggar hukum yang ada. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawaban yang kita dapat. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang cerdas wajib mempertahankan, melaksanakan tata tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum yang berlaku. Ya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Baik, kalau begitu sudah diberikan kesimpulan oleh Kartini, sangat bagus sekali kesimpulannya ya. Saya berikan nanti kalian tugas untuk mandiri, silahkan kerjakan ya. Selama nanti setelah istirahat kalian boleh kumpulkan ya. Ini karena sudah mau istirahat, sudah 2 menit lagi. Untuk itu saya minta ada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran PKN hari ini, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di pembelajaran partisipasinya ya nanti ya. Jadi pelanggaran hukumnya nanti partisipasi masyarakatnya. Oke, tadi sudah ada tidak ada pertanyaan kan? Sudah didiskusikan. Terima kasih semua. Semoga kalian semua sehat. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neni sudah selesai ya? Sudah 9.30.
Padri. Halo Padri. Tadi telepon Bu Neni Padri biar masuk lagi. Beliin. Lo ngapain lo? Irjen Verdi Sambo. Mana ada kerja di sana? Makasih ya semua ya. Nanti deh saya traktir. Traktir apa di situ, apaan, tukang homa ya? Tukang apaan tuh di situ? Wah, maunya apaan? Yang murah-murah aja, murah-murah aja. Apaan? Hah? Ini apa? Mie goreng. Hah? Mie goreng di mana belinya? Ya, berapa orang? Mau beli mie goreng? Ayam KPK ini aja.